Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you're always fine and healthy. Today, we will learn about lesson 16. Let's be safe on the road. Ayo kita selamat di jalan. Safe ini artinya adalah selamat ya. In this lesson, we will learn about the use of need. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang penggunaan kata need. Need ini artinya adalah butuh atau perlu ya. Now, open the next page. Sekarang buka halaman selanjutnya. Nah, di halaman ini ada banyak kosakata tentang keselamatan di jalan. Listen to me carefully. Repeat after me and write the meaning below the text ya. Dengarkan ibu baik-baik, kemudian ulangi perkataan ibu, lalu tulis artinya di bawah katanya ya. Yang pertama, zebra crossing. Artinya adalah zebra cross. Zebra cross ini adalah tempat untuk menyeberang ya, untuk menyeberang jalan. Kemudian, school safety zone. Zona selamat sekolah. Biasanya ini berada di jalan di sekitar sekolah. Kemudian helmet, helm, pedestrians, pejalan kaki, sidewalk, trotoar, traffic lights, lampu lalu lintas, seat belt, sabuk pengaman, bus stop, tempat pemberhentian bis atau halte ya. Kemudian vehicles, kendaraan. Dan yang terakhir footbridge, jembatan penyeberangan. Ini ditulis artinya ya di buku kalian. Kemudian kita lihat bagian C. Fill in the blanks with the words in the box. Kita isi bagian yang kosong ini dengan kata-kata yang ada di dalam kotak berwarna biru ini. Kita kerjakan bersama ya. Helmet tadi artinya adalah helm. Sidewalk, trotoar. Trotoar itu yang ada di pinggir jalan ya, yang untuk jalan kaki. Kemudian bus stop, halte. Footbridge, jembatan penyeberangan. Seat belt, sabuk pengaman. Sekarang kita kerjakan bersama. Number 1. Before we ride a bicycle or a motorcycle, we need to wear. Sebelum kita mengendarai sepeda atau motor, kita perlu, tadi need itu tadi artinya butuh atau perlu, kita perlu untuk memakai, jawabannya adalah helmet. Kita isi bersama. Ya, sebelum mengendarai motor atau sepeda, kita perlu untuk memakai helm ya. Kemudian number 2, you need to put on your ... while you are in the car. Kamu perlu untuk meletakkan atau menggunakan ... ketika kamu berada di dalam mobil. Apa jawabannya? Seat belt ya. Kita perlu atau butuh menggunakan seat belt ketika berada di dalam mobil. Kemudian number 3, Mamat always waits for the Transjakarta bus at the ... Mamat selalu menunggu bus Transjakarta di bus stop ya. Ya, kemudian number 4. Ini berarti tinggal 2 ya, ada sidewalk sama footbridge. Number 4, we need to use a ... to cross wide streets. Artinya kita perlu menggunakan ... untuk menyeberang jalanan yang lebar, yang besar ya. Kita perlu menggunakan apa untuk menyeberang jalanan yang besar? Kita butuh footbridge atau jembatan penyeberangan. Kemudian yang terakhir number 5, Mumun always walks on the ... on her way home from school. Mumun selalu berjalan di ... di
jalan pulangnya dari sekolah. Nah, Mumun selalu menggunakan sidewalk atau trotoar. Nah, sekarang kita lihat bagian D. Ibu akan membacakan teksnya, kemudian ibu akan artikan, lalu kita isi bersama ya. Wherever we are, dimanapun kita berada, safety must come first. Keselamatan harus jadi yang utama, especially on the roads, khususnya di jalan. The reason is because we often use the roads to do our daily activities. Alasannya adalah karena kita sering menggunakan jalan untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita. We should know how to be safe on the roads. Kita harus tahu bagaimana agar selamat di jalan, so we can minimize accidents. Jadi kita dapat meminimalisir atau mengurangi kecelakaan. Accidents itu artinya kecelakaan. There are some rules for being safe on the roads. Ada beberapa aturan agar selamat di jalan. First, yang pertama, pedestrians need to walk on the sidewalk. Pejalan kaki perlu untuk berjalan di trotoar and use zebra crossing to cross, dan menggunakan zebra cross untuk menyeberang. While riding a motorcycle or bicycle, ketika mengendarai motor atau sepeda, we need to wear a helmet. Kita perlu untuk menggunakan helm. Then, if we are in a car, kemudian jika kita ada di dalam mobil, we need to put on our seat belt. Kita perlu untuk memakai sabuk pengaman. And never stick our hands outside the car. Dan jangan pernah mengulurkan atau mengeluarkan tangan kita keluar mobil ya, melalui kaca, karena itu berbahaya. Moreover, selain itu, we need to obey all the traffic signs. Kita perlu untuk mematuhi, obey itu artinya mematuhi semua rambu lalu lintas. And focus while driving, dan harus fokus ketika sedang berkendara. Last, terakhir, do not play and run on the roads. Jangan bermain dan lari dan berlarian di jalan. Sekarang kita kerjakan jawabannya, kita kerjakan latihannya. Kita answer the questions. Number 1, what do we need to wear while riding a motorcycle? Apa yang perlu kita pakai ketika sedang mengendarai motor? Jawabannya adalah helmet. Helm. Ketika sedang mengendarai motor, yang butuh kita pakai adalah helm. Kemudian number 2, where should pedestrians walk and cross the road? Where itu di mana seharusnya pejalan kaki berjalan dan menyeberang jalan. Tadi kita lihat pedestrians need to walk on the sidewalk, and zebra crossing. Ya, di mana pejalan kaki harus berjalan dan menyeberang, yaitu di trotoar, on the sidewalk, and zebra crossing, dan zebra cross. Kemudian number 3, what will happen if we do not obey the rules on the road? Apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan yang ada di jalan? An accident.
kecelakaan. Ya, akan terjadi kecelakaan kalau kita tidak mematuhi aturan di jalan. Kemudian number 4, what should we do when we are in a car? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di jalan? Nah, tadi kita lihat, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di mobil? Mohon maaf, ketika kita berada di mobil. Tadi kita lihat, ketika kita berada di mobil, yang harus kita lakukan adalah we need to put on our seat belt and never stick our hands outside the car. Nah, ini jawaban nomor 4 ya. Ibu tandai saja. Kita perlu untuk menggunakan sabuk pengaman dan jangan pernah untuk mengeluarkan tangan dari mobil. Nih ya jawabannya, Ibu tandai dari sini sampai sini. Nomor 4. Kemudian nomor terakhir, can we play and run on the roads? Bisakah kita bermain dan berlarian di jalan? Tidak bisa ya. No. We can't. Tidak bisa. Kita tidak bisa. Can't ini singkatan dari cannot ya. Dari cannot. Artinya tidak bisa. Sekarang kita lihat halaman sampingnya. Nah, di sini Ibu akan artikan. Anak-anak dengarkan baik-baik, Ibu dikte ya. Nanti anak-anak tulis artinya di sini. Nanti Ibu bacakan saja. Nanti anak-anak dengarkan dan bisa sambil ditulis ya. Yang A, use the zebra crossing. Artinya menggunakan zebra cross. Yang B, do not park on the road. Jangan parkir di jalan. Kemudian yang C, wait for the bus at the bus stop. Menunggu bis di tempat pemberhentian bis. Kemudian yang D, use the sidewalk. Menggunakan trotoar. Kemudian yang I, use the footbridge. Menggunakan jembatan penyeberangan. Kemudian yang F, do not stop here. Dilarang berhenti di sini. Kemudian yang G, wear a helmet. Menggunakan helm. Kemudian yang H, put on your seat belt. Menggunakan atau meletakkan sabuk pengaman. Kemudian yang I, follow the road signs. Ikuti rambu lalu lintas. Kemudian yang J, do not rush and ride your bicycle carefully. Artinya jangan terburu-buru dan kendarai sepedamu dengan hati-hati. Ya, sudah diartikan semua ya. Kemudian anak-anak nanti tarik garis. Ya, kemudian tarik garis sesuai dengan gambar yang tersedia. Ini adalah tugas yang pertama, halaman 133 ya. Nanti ini ketika sudah selesai, nanti difoto dikirim ke GCR. Ini tugas yang pertama. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan need. Tadi kan di awal kita akan belajar tentang need ya. Need itu artinya adalah butuh atau perlu. Nah, kita perhatikan bersama. Need itu artinya adalah butuh atau perlu. Namun pada kalimat seringkali penggunaan need itu ditulis dengan needs ya. Ada S-nya di belakang. Lalu kapan kita harus menggunakan need? Kapan kita harus menggunakan needs? Jadi penggunaan need dan needs itu dipengaruhi oleh subjek. Subjek itu adalah orang yang melakukan, yang di depan. Waktu itu pernah Ibu jelaskan sekilas ya, subjek itu ada I itu artinya saya, you artinya kamu, we artinya kita, they
artinya mereka, dan names ini nama ya. Name itu kan nama, tapi ada s-nya di sini, namanya itu lebih dari satu orang. He itu artinya dia laki-laki, she dia perempuan, itu, name itu nama tapi hanya satu. Nah, lalu need itu tadi artinya butuh atau perlu ya. Apabila subjeknya I, you, we, they, dan names itu artinya nama, tapi namanya lebih dari satu orang ya. Misal Juki and Siti, itu kan ada dua orang, ada Juki, ada Siti. Nah, kalau ada dua orang atau lebih, itu kita di kalimat menggunakan need, tidak ada s-nya. Itu untuk artinya butuh atau perlu. Kalau artinya tidak butuh atau tidak perlu, itu menggunakan don't need ya. Kemudian kalau misalnya subjeknya he, she, it sama name, kalau subjeknya dia laki-laki, dia perempuan, itu atau nama orang tapi namanya hanya satu, itu dalam kalimat menggunakan needs. Ada s-nya ya di belakang ya. Artinya apa Bu? Artinya sama. Artinya sama, yaitu butuh atau perlu. Ini hanya penulisan kalimatnya saja. Ya, kalau he, she, it sama name, nama orang tapi cuma satu, misal cuma Siti atau misal cuma Mumun, itu kan hanya satu orang. Itu menggunakan needs. Itu artinya butuh atau perlu. Kalau artinya tidak butuh atau tidak perlu, maka menggunakan doesn't need. Di sini need-nya S-nya tidak ada ya, hilang ya. S-nya tapi kita pindahkan ke sini. Jadi doesn't need. Itu artinya tidak butuh atau tidak perlu. Kalau ini kan don't need. Ini kan needs, ini S ini kalau artinya tidak butuh atau tidak perlu pindah ke depan. Jadi doesn't need. Di sini tidak ada S-nya lagi. Kita langsung masuk ke contoh. Example number 1, contohnya I need to use zebra crossing to cross the streets. Saya perlu menggunakan zebra cross untuk menyeberang jalan. Nah, kita lihat di sini subjeknya atau orang yang melakukan adalah saya, I. Kita lihat kalau I menggunakan apa? I menggunakan need ya. Jadi di sini I need. Ya, selebihnya kalimatnya seperti biasa. Kalau di sini ibu ingin menggunakan she ini kan di sini berarti she ganti jadi needs ya kalau she ya. Tapi kalau I tetap need ya, kalau she needs. Nah, kemudian kalau misalnya number 2, Mumun ini kan nama orang, tapi nama orangnya hanya satu ya. Berarti kita menggunakan needs ya. Mumun needs to wait the bus at the bus stop. Mumun butuh atau perlu menunggu bis di halte. Ini kalau satu orang, orangnya berarti menggunakan needs, ada S-nya. Ya, kalau I need ya. Kalau nama orang Mumun tapi cuma satu orang yang menggunakan needs. Kemudian kita lihat contoh nomor 3, Juki and Mamat. Orangnya ada berapa nih? Ada 2 ya, ada lebih dari 1. Nah, kalau orangnya 2 berarti menggunakannya need sama don't need. Nah, Juki and Mamat don't need to wear helmet when in the car. Juki dan Mamat tidak butuh untuk memakai helm di dalam mobil. Karena ada 2 orang ya, Juki and Mamat. Jadi kalau tidak butuh, don't need. Ya. Kemudian yang terakhir, Siti doesn't need a seatbelt when riding a motorcycle. Siti tidak butuh sabuk pengaman ketika sedang mengendarai motor. Nah, Siti ini kan satu orang. Kalau tidak butuhnya satu orang berarti doesn't ya. Ibu ulangi sekali lagi, kalau butuhnya itu I, you, we, they, maka menggunakan need. Kalau tidak butuhnya itu I, you, we, they sama namanya ada 2 ini, maka menggunakan don't need. Lalu kalau butuhnya itu he, she, it sama nama orang tapi cuma satu orang ya, itu pakainya needs. Tapi kalau tidak butuh
itu menggunakan doesn't need. Sekarang kita kerjakan bersama. Di sini ibu bantu ya, nanti anak-anak bisa sambil difahami ya. Yang pertama, ini nanti ibu bantu menjelaskan sedikit. Nanti nomor 1 ibu jelaskan, ibu kasih tahu, nanti sisanya dari 2, 3, 4, 5 anak-anak kerjakan sendiri ya. Ibu bantu artikan saja. Yang pertama, Mumun. Mumun ini apa? Nama orang ya. Ada berapa orangnya? Ada 1 ya. Mumun need to atau needs to. Lihat nama orangnya 1, Mumun. Kalau nama orangnya 1 berarti dia masuknya ke ini. Name, ini namanya hanya 1. Berarti pakainya needs ya. Berarti nomor 1, Mumun needs to. Kenapa needs, Bu? Karena di sini Mumun nama orangnya hanya 1. Tadi seperti yang ibu jelaskan, kalau namanya hanya 1, ini menggunakan S. Kalau tidak perlu menggunakan doesn't. Tapi kalau namanya lebih dari 1, misal Mumun and Mamat, itu 2 orang ya, itu tidak perlu S ya. Need saja. Kalau tidak butuh, don't need. Seperti itu. Mumun needs to walk on the sidewalk to go home. Mumun perlu berjalan di trotoar untuk pulang ke rumah. Kemudian nomor 2, ibu bantu artikan, nanti anak-anak kerjakan sendiri 2, 3, 4, 5. Nomor 2, Mamat. Diperhatikan ya, ini nama orang. Ada berapa orangnya? Nah, Mamat wear a helmet and jacket before riding his motorcycle. Mamat butuh memakai helm dan jaket sebelum mengendarai motor. Nah, butuh ya, Mamat butuh helm dan jaket. Nah, itu butuhnya pakai S atau tidak? Ayo dikerjakan sendiri. Dilihat orangnya hanya 1. Nah, number 3, pedestrians. Nah, ini pedestrian artinya para pejalan kaki. Kalau para pejalan kaki ini berarti orangnya lebih dari 1 orang. Ada banyak orangnya nih. Ayo kalau orangnya banyak menggunakan apa? Para pejalan kaki use zebra crossings to cross the road. Para pejalan kaki butuh menggunakan zebra cross untuk menyeberang jalan. Tapi butuhnya yang mana? Dipilih ya, ingat para pejalan kaki itu lebih dari 1 orang. Kemudian number 4, before crossing the road, we check the safe place to cross the road. Sebelum menyeberang jalan, kita butuh. Nah, butuhnya yang mana nih? We ya. Ini menggunakan we, dilihat. Di sini nanti dilihat. Menggunakan we, nanti ini ibu fotokan di GCR. We, kita butuh untuk mengecek keamanan tempat yang akan kita seberangi ya. Tapi need-nya pakai S atau tidak? Ayo nanti dilihat di sini we ya, kita. Yang akan menyeberang adalah kita. Kemudian number 5 yang terakhir, while in a car, ketika sedang berada di dalam mobil, we don't. Ayo, kalau don't, tadi ingat kalau sudah ada don't, ini ada S-nya atau tidak? Don't need to atau needs to wear a helmet. Ketika di dalam mobil kita tidak butuh untuk memakai helm. Dipilih ya. Baik anak-anak, semoga apa yang ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik. Kalau masih ada yang tidak mengerti, nanti boleh japri ke ibu ya, boleh bertanya langsung via WA ya. Semoga apa yang ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak semua. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.